Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura tersebut juga akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri. Dalam penandatanganan perjanjian tersebut juga akan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Selain menyepakati ekstradisi, pertemuan kedua negara juga akan membahas kerjasama investasi. Jos, Indonesia-Singapura tekan perjanjian ekstradisi, koruptor gak bakalan bisa tidur. Ditulis oleh Niha Alif dari Sewar.com. Harus diakui kalau di antara sekian Presiden Republik Indonesia, Jokowi termasuk yang memiliki nyali segarang macan. Bagaimana tidak? Setelah saham Freeport diambil alih, Yayasan Super Semar dan TMII diakuisisi, kini giliran harta pengempelan kasus BLBI yang diburu. Hebatnya lagi ormas ekstremis yang biasa teriak kencang di depan sudah lebih dulu dibentahkan, sehingga para koruptor tepat dibidik tanpa ada penghalang. Salah satu berita paling mengejutkan saat ini adalah ditekannya perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Negara yang dulu jadi surga para koruptor setelah Swiss, kini akhirnya harus takluk di hadapan Jokowi. Ini tentu pertanda baik bagi penegakan korupsi di Indonesia, sekaligus menutup celah dari adanya money laundry dan menghindari pajak negara. Padahal sebelumnya kita akui kalau Singapura yang merupakan pemberi utang terbesar ke negara ini terkenal alot dalam menaikkan perjanjian ini. Sebelumnya diberitakan jika kasus utang bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI masih berlanjut. Kementerian Keuangan mencatat ada 110,45 triliun rupiah utang para obligor dan kreditor kepada negara. Ketua Satgas BLBI Ronald Silaban tetap akan mengejar para obligor dan debitor terkait yang berada di luar negeri. Meski tidak menyampaikan secara pasti lokasi para obligor, namun dirinya menyebut lebih banyak yang berlokasi di Singapura. Nampaknya, Singapura tidak hanya menjadi negara yang menarik dan nyaman untuk jadi tujuan lokasi wisata warga Indonesia. Lantas, apa alasannya? Mengapa Singapura jadi tempat tujuan obligor BLBI? Pengamat ekonomi dari Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Antoni Budiawan mengatakan, alasan Singapura menjadi negara tujuan para obligor bisa jadi karena tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Antoni pada akhir bulan Agustus tahun kemarin mengatakan bahwa Singapura Indonesia tidak ada perjanjian ekstradisi dan sistem keuangan Singapura sangat rahasia sampai 2018. Meskipun sekarang dipaksa untuk sedikit terbuka melalui perjanjian multilateral yang dinamakan AEOI atau Automatic Exchange of Information. Tapi Indonesia tidak mudah mendapatkan informasi untuk itu. Tidak adanya perjanjian ekstradisi membuat Indonesia tidak dapat meminta Singapura untuk menyerahkan orang-orang yang tersangkut perkara hukum di dalam negeri dan kabur ke negara tersebut. Antoni mengatakan dalam kasus BLBI, orang cenderung menyimpan di bank dengan kerahasiaan ketat, salah satunya Singapura. Dua negara disebutnya memiliki tax haven atau pajak rendah di samping sistem kerahasiaan yang rapat. Dirinya mengungkapkan jika setiap orang yang mempunyai uang secara tidak sah akan menyimpan uangnya di negara tax haven atau yang mempunyai kerahasiaan bank sangat ketat seperti Swiss dan Singapura. Dalam kasus BLBI, uang hasil BLBI yang tidak sah disimpan di negara-negara tersebut sehingga aman dari jangkauan otoritas Indonesia. Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Peter Abdullah mengatakan kebijakan di Singapura yang sangat melindungi data dan informasi para pemilik dana di sistem keuangannya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kebijakan tersebut diartikan seakan-akan melindungi para buronan kejahatan. Peter menyebut kalau Singapura seperti negara-negara safe haven lainnya sangat melindungi para buronan kejahatan keuangan kelas kakap seperti para obligor BLBI. Dalam artian luas, kerahasiaan mereka sangat ketat. Dirinya mengungkapkan bahwa para buronan tersebut juga dilindungi dengan diberikan berbagai fasilitas yang memberikan kenyamanan dan keamanan. Para buronan kejahatan tersebut merupakan warga kelas 1 di Singapura, dengan beberapa kondisi dari mulai tidak adanya perjanjian ekstradisi dan sistem keamanan perbankan yang ketat. Pemerintah akan cenderung kesulitan untuk menangani kasus tersebut. Antoni mengatakan pemerintah dapat melakukan pemeriksaan bank di luar negeri jika sudah ada keputusan bersalah dari pengadilan. Sementara itu untuk kasus BLBI yang berasal dari luar negeri saat ini masih pada tahap pemanggilan obligor oleh Satgas BLBI dan juga berlanjut kasus obligor luar negeri akan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun. Untungnya di bawah kepemimpinan Jokowi, akhirnya Singapura dibuat takluk. Kita lihat betapa tergantungnya negeri mungil tersebut terhadap Indonesia sampai-sampai ada kendala pasokan listrik langsung berimbas pada satu negara.
Bisa jadi ini adalah cara Indonesia unjuk gigi dengan Singapura. Selain berita terkini soal kendali udara di Natuna oleh Indonesia, akhirnya Singapura mau menandatangani perjanjian ekstradisi setelah sekian lamanya. Kini beritanya, Indonesia tengah menaikkan perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Perjanjian ini diyakini bisa bikin koruptor ketar-ketir. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham menyebut langkah ini sebagai momen bersejarah. Soalnya perjanjian ekstradisi dengan Singapura sudah lama diupayakan, yakni sejak tahun 1998. Ekstradisi adalah penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas dan penyerahan dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain dan diatur dalam perjanjian. Kemenkumham menyebut perjanjian ini bakal bikin gentar koruptor dan pengacau. Kedua negara sepakat melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara, diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi. Menurut Menkumham Yasona Hamonangan Lauli, perjanjian ekstradisi ini akan menciptakan efek gentar atau deterrence bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura. Selain itu, sambung Yasona, adanya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri. Soalnya Indonesia telah memiliki perjanjian dengan negara mitra sekawasan, di antaranya Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong SAR. Adapun antara Indonesia dan Singapura telah terikat dalam perjanjian bantuan timbal balik masalah pidana atau Mutual Legal Assistance in Criminal Matters atau MLA di antara negara anggota ASEAN tahun 2008. Penandatanganan perjanjian ekstradisi dilakukan dalam Leaders Retreat, yaitu pertemuan tahunan yang dimulai sejak 2016 antara Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Singapura guna membahas kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara. Leaders Retreat ini sedianya diselenggarakan pada tahun 2020, namun dikarenakan pandemi COVID-19, kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan pada 25 Januari 2022 di Bintan, Kepulauan Riau. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Singapura akan menyaksikan penandatanganan 15 dokumen kerjasama strategis di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Di antaranya persetujuan tentang penyesuaian FIR, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura, pernyataan bersama Menteri Pertahanan Indonesia dan Singapura tentang kesepakatan untuk memberlakukan perjanjian kerjasama pertahanan 2007 atau Joint Statement Mindef DCA. Selain ketiga dokumen perjanjian itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Senior Minister atau Coordinating Minister for National Security Singapura juga melakukan pertukaran surat atau exchange of letter yang akan menjadi kerangka pelaksanaan ketiga dokumen kerjasama strategis Indonesia-Singapura secara simultan. Semoga dengan berita baik ini para pengemplang pajak koruptor dan sejenisnya bisa segera diamankan dan dimiskinkan. Sampai ada unggahan kalau manusia semacam mereka lebih takut disita hartanya ketimbang dihukum mati. Ini berarti sudah tidak ada empati lagi dalam diri koruptor itu saking cintanya pada harta dunia. Kita dukung terus langkah Jokowi untuk menyita harta para koruptor di luar negeri dan memburu asetnya di mana pun berada. Kalau perlu kasus yang ditangani tidak hanya pada BLBI, tapi juga akan ada satgas-satgas untuk kasus lainnya. Seperti Hambalang, sebentar lagi bakal ada yang tidak bisa tidur nyenyak. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?